Oke, nah kita lanjut lagi. Nah untuk center line-nya ada beberapa yang saya skip, yaitu center line cross on plate, center line cross in corner, center line cross in holes, sama center line cross with hole. Saya akan jelaskan sekarang. Nah jadi kita buat lingkaran, buat persegi dulu ya. Kita buat persegi ukuran 50 kali 50. Oke, kita buat persegi dulu. Nah, ada tools center cross on plane. Nah, maksudnya center line cross on plane itu adalah kita membuat lubang-lubang, tapi berdasarkan istilahnya plate itu plat yang ada di plat kotak biasa gitu ya dia ya. Nah, dia minta kalau misalnya kita klik ini, dia minta specify offset of center cross from contour. Maksudnya gimana? Kita pilih sisi salah satu sisi plat ini. Sisi plat ini. Yes. Oh iya, lupa saya. Maaf ya, lupa. Nah, tuh, kita bikin dulu kotak tadi ya, ukuran 50 kali 50 ya. Maaf ya. Nah, tuh. Ini yang tadi saya bilang, center line cross on plate, center line cross in corner, terus center line cross in holes, sama center line cross with hole. Itu yang belum saya jelasin. Oke, pertama center line cross on plate dulu. Kita udah buat tadi, ini plat 50 kali 50. Dia minta specify offset of center cross from contour. Nah, kita pilih salah satu garis ini. Kita bisa pilih sebelah sini ya. Terus dia minta second point-nya. Kita geser. Ini ada perpendikular, misalnya 7,5 ya. Yang di abu-abu ini tulisannya kelihatannya dari sini. Dan tambah kecil tapi ya. Oke, tapi 75. Klik. Oke. Dia bilang select object. Kita pilih objek yang mau kita kasih. Bulet-buletannya itu. Kita klik objek. Enter. Nah, dia bilang site to insert. Site itu maksudnya area yang mau dimasukin itu mana, gitu kan ya. Kita klik tempat yang asal aja, tapi di dalam lingkaran ini. Kita klik tab. Specify diameter of hole. Kita masukin diameter lubangnya. Kita bisa masukin berapa? 10. Jangan deh 8. Enter. Dia langsung ada 4. Begitu. Ulangin. Iya. Nih, jadi kita punya penampang kotak ya, ukuran 50 kali 50. Oke, kita mau bikin ada lubang atau lingkaran di 4 ujungnya ini. Oke. Nanti kita coba kalau misalnya bentuknya itu poligon. Tadi mana? Kita pilih center line cross on plate. Oke. Dia minta specify offset of center cross from contour. Intinya kita pilih dulu garis awalnya di mana. Oke, yang mau di offset. Kita klik yang ini. Terus dia minta second point. Second point tuh kita geser aja. Kan ada naik nih 5, 7,5, 10 gitu ya. Kita bikin misalnya 7,5. Select object, kita bikin kotaknya. Kita enter. Nah, dia minta site to insert. Site to insert artinya adalah area yang mau dikasih. Kita klik 1. Terus pilih specify diameter of hole. Jadi kita bikin si lubang ini ukurannya berapa aja. Kita masukin angka 8. Kita enter. Dia masuk. Ada 4. Coba kita bentuk yang poligon ya, saya penasaran. Error. Tunggu, kita pause dulu. Oke, saya ulangi lagi. Yang tadi. Ini kita punya kotak, tadi udah dikasih ukurannya. Kita pilih center line cross on plane. Oke, diperhatikan.
specify offset of center cross from contour, kita klik, kita masukin, misalnya kita mau bikin second point-nya ini benar-benar spesifik gitu ya, second point-nya kan tadi nggak spesifik banget tuh. Kita mau bikin misalnya second point-nya 9, tapi kita tentuin juga apa namanya, sudutnya berapa. Kalau misalnya kita bikin lurus 360 aja biar gampang, 360, enter, select object, pilih kotaknya, enter, terus side to insert, klik. Oke, kalau side to insert tuh kita pilih asal aja di mana gitu, tapi di area itu. Specify diameter of hole, diameter lubangnya kita berapa, misalnya tadi 10, enter, dia muncul. Oke, nah gimana kalau kita cuma butuh satu, atau misalnya kita ini dulu ya sebelum kita lanjut lagi, kita coba kalau misalnya platnya bentuknya nggak ini ya, misalnya platnya bentuknya tuh poligon gitu. Ini ada perintah poligon, ada di sebentar, kita klik draw, terus pilih poligon. Nah kalau poligon dia minta enter number of sides, kita dia side-nya ada berapa. Saya kita pilih segi berapa, segi 6 ya, 6, enter, terus specify center of polygon, kita klik. Kalau kita klik dia pilih inscribe in circle atau circumscribe about circle. Kita pilih ini aja biar lebih mudah, inscribe in circle. Maksudnya gimana, dia tuh berdasarkan kayak kita bikin lingkaran modelnya. Terus specify radius of circle, radiusnya berapa, misalnya 314, 124. Coba ya, kita kan udah bikin kayak gini. Kalau itu dia bisa ini juga nggak? Specify misalnya begini, second point, select object, oke. Saya tulis apa? Diameter hole. Oh iya, jadi apa namanya, berdasarkan eksperimen, kalau apa tuh center line cross on plate jumlahnya mengikuti jumlah sudut yang ada di plat tersebut. Oke, kalau misalnya dia sudutnya ada 4, dia 4 lingkarannya. Soalnya kan sudutnya ada 6 nih, lihat ada 6 lingkarannya. Saya ulang ya, saya beberapa saya lihat bingung. Pertama kita bikin poligon dulu. Poligon ada di sebelah spline. Oke, bisa rekam kan? Oke, lanjut. Oke. Kita bikin poligon. Kalau kita pilih poligon, perintah pertama adalah masukkan jumlah side-nya, sisinya ada berapa. Oke, misalnya kita bikin sisinya 7 sisi. Terus masukkan titik pusatnya di mana, letaknya di mana, kita klik. Terus pilih inscribe in circle. Jadi dia bikinnya tuh kayak kita bikin lingkaran. Kita masukin radiusnya. Saya kita bikin radius 25. Oke. Nah, kita dapat poligonnya 7 sisi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sisi. Nah, kita mau coba nih kalau si center line cross on plate dia kalau di bentuknya poligon tuh kayak gimana. Oke, kita pertama specify offset dulu, kita pilih garisnya, klik. Terus second point coba kita bikin asal aja, misalnya berapa ya, 8 boleh, saya gini deh, 7,34. Uji coba dulu aja, klik, select object, kita pilih poligon yang tadi udah kita buat, klik, enter, side to insert, kita masukin ke areanya. Terus
specify diameter of hole, kita masukin saya 10. Ntar dia jumlah lubangnya mengikuti jumlah corner yang ada, kayak gitu. Jadi itu percobaannya untuk yang centerline cross on plate. Yes. Kalau ini pas side on Side apa tadi? Yang terakhir. Ya. Sebelum masukin itu ya. Masa itu nggak bisa di dalam, harus diketik angkanya. Kalau diketik di dalam baru itu. Diketik bentar. Kita pause dulu. Untuk perintah yang lain-lainnya lagi. Nah sekarang centerline cross in corner. Nah bedanya centerline cross on plate sama in corner itu, kalau cross on plate dia bikin sesuai hasilnya berjumlah sesuai dengan jumlah si sudut yang ada di plat tersebut atau di satu bidang. Kalau misalnya cross in corner, kita cukup bikin satu doang. Gini misalnya. Nah, ini kita buang dulu. Nah, ini kaki. Oke, sekarang ini ya. Kita punya kotak yang tadi nih ukuran 50x50. Ini udah direkam kan? Jarang nggak rekamannya. Lanjut, oke. Pilih centerline cross in corner. Nah, dia minta select first contour line. Jadi kita pilih garis pertamanya, 1. Terus select second contour line. Kita ketik yang kedua. Terus specify offset of center cross from first contour line. Nah, ini kita bisa atur apa namanya, istilahnya jaraknya berapa dari kontur pertama. Kita bikin jarak dari kontur pertama 15. Kita enter. Dia nanya jarak dari second contour line. Jadi jarak dari kontur yang kedua yang udah kita bikin. Kita bikin juga 15. Enter. Dia minta diameter lubangnya. Bikin 10. Udah, dia jadi tapi cuma 1. Jangan lihat saya, jangan lihat saya. Oke, jangan lihat saya, lihat ini. Yang dilihat saya. Oke. Oke. Jadi centerline cross in corner ya. Centerline cross in corner. Select first contour line. Tuh ada di dialognya tuh. Select first contour line. Klik. Terus select second contour line. Pilih yang sebelahnya. Bisa sebelah kanan, sebelah kiri boleh, bebas. Yang dibutuhkan yang mana. Oke. Kita misalnya mau pakai yang di sebelah kiri. Boleh. Klik sebelah kiri. Nah, terus specify offset of center cross from first contour. Jadi kontur yang pertama kita pilih, dia ingin tahu jaraknya berapa dari kontur pertama. Oke. Kita bikin 15. Enter. Nah, setelah kita enter, dia minta yang kedua. Dari kontur yang kedua berapa jaraknya? 15. Enter. Nah, setelah itu dia minta diameter lubangnya. Berapa diameternya? 10. Enter. Dia jadi cuma 1. Sesuai dengan kontur 1 dan kontur 2 yang udah kita atur barusan. Oke, gimana? Lanjut dulu ya. Terus ada centerline cross in holes. Oke, jadi ini cukup mempermudah. Misalnya kita buat lingkaran banyak ya, banyak dan tidak beraturan. Nah, saya kayak gini ya. Terus kita pilih, kita mau masukin setiap lingkaran itu punya sumbunya. Kita pilih centerline cross in holes. Oke, klik. Dia minta select objects. Pilih 1, 2, 3, 4. Kita enter. Jadi semuanya ada. Praktis. Oke. Nah.
Terus satu lagi nih, yang center line cross with hole. Satu lagi sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, tapi sedikit istirahat sebentar. Center line cross with hole. Nah, dia istilahnya dia bikin lingkaran sekaligus dengan sumbunya. Jadi circle dengan sumbunya. Kita pilih misalnya di sini asal gitu tempatnya ya. Terus dia minta specify diameter of hole. Kita masukin misalnya tadi 15. Dia langsung jadi dia jadi lingkaran dengan sumbunya. Itu doang fungsinya. Dia bikin satu gitu loh. Center line cross with hole sesuai dengan namanya. Oke? Nah, coba dulu boleh. Oke. Nah, jadi kalau untuk kita mau ngatur layer secara personal atau pribadi, nah, caranya gini. Kita klik LAY dari kata layer. AY. Oke, kita enter. Nah, di sini dia tuh membuka layer properties manager. Ini ada namanya di sini. Nih. Layer properties manager. Oke. Nah, di sini tuh dia banyak layer-layernya. Nah, tapi kita mau biar nggak bingung, maksudnya kita bikin pribadi aja gitu ya, garis nyata gimana, terus apa namanya center line gimana itu gimana, oke? Nah, ini kan ada kita misalnya untuk bikin center line-nya ya, center line. Kita pilih new layer di sini, yang ada di atas ini yang saya tunjuk. New layer, oke? Kita klik, dia muncul layer 1. Nah, di sini kita bisa ganti namanya. Kita mau ganti namanya apa? Centerline atau garis sumbu. Bebas maunya kayak gimana. Oke. Nah, sumbu. Oke. Nah, terus untuk color warnanya ini kita cek. Nah, ini select color. Ini juga masih agak bingung sih, dia hitam tapi tulisannya white gitu ya. Entah maksudnya gimana, cuma nggak tahu. Cuma ini standarnya memang begitu. Coba kita bikin warnanya biru ya. Index color 170, kita pilih yang itu. Oke. Nah, untuk tipe lainnya kan ada line type, kita klik 2 kali di sini. Nah, dia ada muncul banyak. Kalau center line berarti dia bentuknya, kita pilih yang center aja. Center. Kita oke. Line weight-nya kita atur juga. Kita bikin misalnya dia 0,15. Oke. Bentar. Kita bikin satu itu dulu. Oke. Kalau udah kita close. Nah, sekarang kita uji coba ya. Misalnya kita bikin kotak ini nih. Kita bikin kotak ini, layernya kita ubah di sini. Dia ada di sini di bawah nih, garis sumbu. Kita klik ya. Jadinya seperti apa? Jadinya kok nggak kelihatan ya? Kita cek dulu. Nah, ya. Senternya yang ini kali ya. Oh, dia senternya harus yang 2, yang 5 kali. Jadi kalau center doang dia nggak kelihatan. Contohnya center yang 2 kali. Center 2 kali. Oh ya, sorry. Right. Oh ya, sorry. Right. Ada lagi nggak sih? Ada ya. Oke. Jadi itu ya center lainnya kita pakai yang center 2. Kalau center doang nggak kelihatan ternyata. Kita pilih center 2.
Nggak ada center 2. Itu udah ada ya. Oh, 2019. Kita sih dia boleh aja. Kalau nggak ada center 2, pilih yang sesuai aja ya. Kalian semuanya AutoCAD 2019 ya? Biasanya 2017, makanya beda. Yes. Apa? Bikin layer. Biasanya sih di awal. Di awal. Cuman kan ini kalau layer itu kan di set sekali selamanya bakal ada gitu loh. Dibuang juga bisa. Kalau nggak ini deh kita pakai apa ya? Oh, pakai ini AM. Ada nih. Coba kalau ini kalian ada nggak nih tulisan AM_ISO 08W050X2 ada? Kita pakai itu aja coba. Nah, itu bagus. Cek. Lain. Dia pakai ISO 08W050 x 2. Di load. Boleh. Oh, load ini kayak gini ya, boleh. Kayak gimana? Cuma kita pakai ini aja, yang ISO 80 dan lain sebagainya. Garis umum. Nah, terus kita bikin garis nyatanya ya. Pengaturan untuk garis nyatanya. Sebenarnya kalau garis nyata sih kita pakai AM0 aja udah cukup sebenarnya. Jangan garis nyata deh, kita bikin garis ini dulu aja. Garis apa ya? Hidden. Ya. Tunggu, rekamannya belum saya lanjut ya. Oh, belum. Oke. Garis hidden. Oke. Lanjut. Untuk garis hidden kita bikin mau warna apa kalian? Bebas ya? Dede. Oke. Warna pink, magenta, boleh? Hah? Oh, beda boleh. Ukuran 220 ya. 220. Nah, untuk ini untuk tipe garisnya coba kita pakai yang ACIS OTGL. Kita coba dulu ya, ACIS OTGL. ACIS OTGL. ACIS OTGL. Untuk line weight-nya kita bikin 0,2. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. X. Misalnya ini kita export dulu aja deh. X. Misalnya garis yang ini kita ganti dengan garis hidden. Nah, jadinya seperti ini. Lumayan bagus. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih kita mau bikin garis yang atas sama garis yang sebelah sini sama. Oke. Caranya gini. Kita klik MA
dari kata match prop, menyamakan properti. Kita klik, pilih source objeknya, objek utamanya, terus pilih objek yang ingin diubah, klik berubah, klik berubah. Oke, kelihatan ya, itu fungsi match prop. Oke. Nah, kalau untuk garis nyatanya, ini jangan. Ya, oke. Kalau untuk garis nyata ini kita pakai yang 0 aja ini. Ini kan karena 0 itu di awal ya. Kita klik 0 aja, dia sama, tapi line weight-nya kita jadiin 0,3 ya. Jangan ke default, jadiin ke 0,3. Terus kita cek hasilnya gimana. Nah, begitu ngaruh. Dia ngaruhnya nanti ketika dia di print sebenarnya. Cuman orang nggak begitu ngeliat banget sih 0,3 kayak gimana ukurannya. Yang penting warnanya gitu. Warnanya tetap kita jadiin hitam aja. Oke, itu untuk pengaturan layer. Sejauh ini ada pertanyaan nggak untuk pengaturan layernya? Getar tuh. Bahaya kalau jatuh. Sejauh ini ada? Nggak ada ya? Atau masih bingung? Boleh ditanyakan. Kalau misalnya belum ada, kita coba cek dulu.